Ada di Apa negara ini orang-orang yang dapat bocoran informasi ini, terus dia ditugaskan untuk firasat saya tahun 2025 akan terjadi AIW. Nah, ada stress release orang yang nggak biasa, yang terkena gangguan makan pika ini, yaitu makanin benda-benda kecil di sekitarnya, termasuk paku. Wes. Udah. Beneran bisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di Keypods. Di episode kali ini kita mau heboh sedikit karena kita kedatangan tamu yang cukup heboh juga. Ada Marcel Radival atau yang biasa kita kenal dengan Pesulap Merah. Hai Kak, manggilnya apa sih Kak biasanya? Bebas, Kak, bisa Mas, bisa Kak. Bisa Kak. Bebas. Kak, tapi sebelum kita ke banyak perkara dan kasus-kasus, tapi beberapa saat yang lalu ternyata baru ada kasus ya, yang dukun polisi. Udah sampai mana kasusnya? Polri. Iya, siapa namanya? Bos Fafan. Kacung Fafan ya. Kacung Fafan. Oke. Kenapa? Kenapa dia? Kayak bos mana yang menamakan dirinya bos gitu? Kayaknya gak ada. Panggil aku bos gitu ya? Iya, kagak ada. Emang pernah kita dengar Rudi Salim, bos Rudi Salim gitu? Enggak sih. Kagak. Jadi ya memang itu mah emang dia nyari viewers aja. Dikiranya saya nggak nanggep-nanggepin kan. Cuma karena banyak penontonnya yang ngocol nih, yang ngeganggu admin saya. Akhirnya ya udah pengen penasaran nih. Kayak gimana sih pengetahuan dia tentang perdukunan gitu. Ternyata, coba saya telepon. Emang langsung ngapus channel, ngapus video-videonya dan semacamnya. Berarti sekarang kalau dicari udah nggak ada dia? Udah nggak ada, tapi katanya sih masih padepokannya masih buka. Oh ya? Iya. Ya, dan di padepokannya katanya ditulisin menerima tantangan santet. Ya, itu kan pesulap merah juga. Kan pesulap merah dari dulu kayak gitu. Kan emang bahkan kalau gue pribadi, saya pribadi bukan menantang santet aja, debat terbuka langsung sama dukun-dukun di Indonesia. Kalau ada yang pengetahuannya lebih daripada saya perihal santet, guna-guna dan semacamnya, saya beliin rumah cash, bebas tunjuk di mana aja. Tapi gitu. Berarti belum ada yang mau. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani mereka. Berarti emang dipertanyakan ya yang hal gitu ya? Bukan dipertanyakan lagi. Kalau yang metode goib memang tidak pernah ada. Ya, memang gak ada. Dan saya membedakan santet sama sihir. Nanti pasti para penyembah dukun ini. Penyembah dukun. Iya. Nama barunya ya, klub baru mereka ya? Iya, klub orang-orang dungu ya. Emang kan dukun itu ada singkatannya kan? Apa tuh? Dungu tekun. Oh, ya. Dungu tekun. Jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Gitu. Jadi klub-klubnya ini disebut penyembah dukun. Nah, penyembah dukun ini bakal bilang, "Woi, pesulap merah nggak percaya sihir. Zaman Nabi tuh Nabi pernah disihir." Wah. Siapa yang sihir? Iya, pasti pada beralasannya larinya ke zaman Nabi lagi. Tapi sorry to say, saya mengatakan sihir dan santet itu dua hal yang berbeda. Dan saya menyebut sihir itu di era sekarang bukan yang nggak ada, tapi belum ditemukan. Kalau di zaman dulu saya angkat bicara karena saya nggak bisa neliti nih sihir seperti apa yang dialami para nabi ini. Iya kan? Kalau misalkan bisa kita teliti enak. Tapi kan itu udah zaman dulu, kita nggak bisa ngulang waktu gitu. Maka dari itu kita ngomongin yang di era sekarang aja. Tantangan dunia pun satu ilmu yang tanpa ada penjelasan nggak pernah ada. Nggak ada yang gitu ya berarti ya. Jadi dari tahun 1970 sampai tahun 2015 itu ada namanya Paranormal Challenge dengan hadiah $1 juta, 15 miliar rupiah kalau dirupiahin tuh, untuk nunjukin satu aja ilmu yang nggak ada penjelasannya atau nggak ada rahasianya. Itu seluruh dunia ngirimin orang-orang saktinya ke Amerika, ke James Randi. Bener, dari Hong Kong ada orang yang bisa ngegerakin kertas tanpa disentuh. Kebongkar akhirnya. Ternyata ada benang. Enggak, ternyata pakai angin di sininya. Tahu nggak cara ngebongkarnya James Randi? Dia nggak langsung ngejelasin di situ ada angin, enggak. Dia pakai styrofoam, styrofoamnya dihancurin, kan ada bukunya di meja nih. Iya. Di bukunya itu dikelilingin styrofoam. Terus dia bilang, balik kalau bisa. Kalau misalkan ini kebalik, saya kasih $1 juta. Tapi faktanya dia acting kayak gitu nggak bisa. Karena ya kalau dia paksain nyalain alat anginnya, enggak, styrofoamnya terbang-terbangan dong. Oh, jadi ketahuan anginnya. Betul. Oh gitu. Gitu cara James Randi pinter banget. Jadi, dan sampai tahun 2015 James Randi udah terlalu tua dan meninggal juga. Di tahun 2020-nya akhirnya sampai saat ini nggak ada satupun ilmu yang nggak bisa dijelaskan.
Dan Indonesia ngirimin loh, jangan Oh salah. ya, siapa yang dikirimin Mas? Wah, adalah dari sebuah perguruan yang Perguruan. ilmu tutup mata bisa tuh? ngelihat. Weh, Ternyata ada apa? dari sini ngeliatnya kan. Itu. Oh, emang bisa? Jadi iya, jadi kalau mata kita ditutup, mereka bilangnya otak tengah lah. Pernah denger gak ada otak tengah yang katanya ditutup matanya bisa ngeliat dari bawah. Nah, itu sebenarnya pas ditutup, ini ketika kita begini, kan kalau nutup mata ini hidung kan lebih maju nih. Jadi bagian sini nggak ketutup. Oh, tengah ininya ya, kecil Iya, ya. jadi dia masih begini. bisa ya, masih bisa ya. Jadi biasanya mereka bilang kan pernapasan. Bentar, misalnya ada 3 jejer nih, ada merah, kuning, hijau. Terus diacak sama mereka, sama penontonnya. Terus dia mau nebak nih di mana warna merah misalkan. Iya. Nah, dia biasa pura-pura napas dulu kan. Nah, pas Padahal begini, dia mau ngeliat ya? betul. Pas begini, gitu baru. Oh. Makanya itu saya bingungnya di Indonesia ya, kenapa orang-orang dungu ini ya, ketika mereka mempraktekkan keajaiban, napasnya harus bunyi, kenapa tuh? Nyadar gak sih? Harus, Gestur kan, gestur. iya kan harus, kenapa harus gitu? Kan bisa Iya, biasa ya. aja, Iya ya. kan bisa. Itu nilai jualnya berarti. Itu. Nilai jual biar dianggap sakti. Ternyata emang lagi pilek aja dia. Iya. Sama harus slow motion. Oh gitu ya? Iya harus. Weh. Nggak boleh. Oh kan? Nggak boleh. Nggak kelihatan sakti. Iya, enggak Iya. estetik kali ya kalau cepet kayak gitu ya. Betul, makanya harus slow motion. Jadi berarti pesawat merah ini jadi James Randi-nya Indonesia. Pengen jadi gitu? Nggak pengen. Nggak pengen. Kebetulan aja. Kebetulan memang saya juga tahu James Randi ketika setelah saya bongkarin dunia perdukunan. Oh, udah jalan Iya, dulu. jadi bukan terinspirasi sama dia terus saya bongkar enggak. Tapi memang muncul dari keresahan kenapa dulu cuma sulap yang dibongkarin, kenapa dukun nggak dibongkarin padahal mainannya lebih receh dari dunia sulap gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya saya bongkarin, wah pro kontranya besar. Oh. Gitu. Tapi ya bodo amat. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai banyak yang waras. Mulai tahun berapa sih, Kak? 2016 Berarti 2016 sudah mulai buka-buka Iya. bikin video tuh berarti? di YouTube. Oh, Di YouTube itu, di YouTube saya bongkar-bongkarin pertama bulu perindu, terus jenglot. Wah, dulu mah kan saya bongkar-bongkarin Kenapa sebenarnya tuh itu jenglot? apa. Kepo dong. Jenglot emang nggak benar berarti? Iya memang nggak benar. Jenglot itu diciptakan pertama kali untuk action figure di Indonesia. Action figure sebelum adanya kartun. Oh iya, Iya. jelek juga ya jadi action figure Iya. juga ya jenglotnya. Emang bener. Zaman dulu kan harus ada orang-orang yang kolektor-kolektor untuk pajangan-pajangan. Kan dulu nggak ada Dragon Ball. Iya, Iya belum kan? ya. Dulu tuh nggak ada Naruto gitu. Action figure apa? Akhirnya action figure yang dipakai adalah bentuk manusia secara umum. Ya itu, makanya jenglot kalau kita lihat untuk kolektor yang zaman dulu, itu di koleksi tuh ada yang atasnya manusia, bawahnya ular, atasnya manusia, bawahnya kuda. Itu seni. Gitu. Tapi sekarang dijadiin katanya mitos-mitos lah, bisa nyuri duit lah dan semacamnya padahal Padahal kalau dikembangin bisa adalah bubu jenglotnya mungkin. Ah, ya. iya, kan? bener. Salah, bubu kan monster juga. jadi mahal ya. Jadi mahal bener. Tapi udah mahal juga sih jenglot. Udah Walaupun mahal sekarang ya? sama kalau dukun yang jual ya, kalau ke pembuatnya kita beli 30.000 sih, 80.000. Emang siapa pembuatnya? Maksudnya Ada di orang-orang Bandung. Di Bandung? Iya, Ada tokonya? bukan pabrik. Pabriknya? Iya, pabriknya. Oh, ada PT gitu ya? yang PT nyetok-nyetok. Jenglot Indonesia? Bukan? Dia bukan. Dia nyetok-nyetok ke ini, nyetok-nyetok ke yang Jakarta di Rawabening situ kan. Nyetok-nyetok ke toko-toko pabriknya. dukun se-Indonesia. Jadi berarti kalau udah misalnya jenglot diambil sama dukun, terus kan yaudah Dikasih apa, mitos. santet-santet, iya Enggak, dikasih mitos. Dikasih mitos aja. Dikasih mitos sama kepercayaan bodoh gitu. Terus dibilangnya ini jangan disentuh nanti bahaya gitu-gitu. Bahkan ada kepercayaan kayak ada orang hamil kalau nyentuh jenglot nanti kenapa-kenapa sama anaknya. Makanya dengan kepercayaan bodoh seperti itu, masyarakat Indonesia gampang banget dicelakain melalui pikirannya atau yang disebut psikosomatik. Jadi kalau ada orang hamil tinggal lemparin jenglot, udah tuh macem-macem tuh pikirannya. Wah, gua ada nyantet. Wah, anak gua nanti AIWO. Padahal mah Perutku bergejolak. Iya. Padahal emang bayinya aja nendang-nendang Iya. kan. Tapi emang udah. ya padahal kalau dilemparin jenglot kayak gitu di rumah, harusnya bersyukur. Alhamdulillah bisa dijual online. Gitu harusnya. Seni Iya ya, lu, karya di seni. e-commerce ya? Iya. Oh. Karya seni. Maka Oh, dari jadi itu. berarti jenglot itu gunanya untuk itu ya? Untuk sebenarnya? pajangan doang aslinya. Oh, tapi dipakai sama Tapi si dukun-dukun ini untuk disalahgunakan. kayak mengirimkan apa? Hal buruk. Buat ini seolah-olah kayak dikasih kepercayaan santet nih bisa nyari uang sendiri. Harus dikasih setiap malam Jumat ditetesin darah. Nanti bisa Buset. untuk menarik rezeki dan semacamnya.
Itu kepercayaan bodoh kayak gitu. Bodoh ya? Iya, Ya, itu karena kalau aku misalkan setuju, bodoh emang. kalau misalkan itu beneran ada ya pengusaha-pengusaha pakai itu saya yakin. Iya ya. Iya, ngapain dia minjem duit ke bank bunganya gede kan? 9 naga pakai itu mungkin Mendingan. ya, kalau itu ya. Tapi Iya, enggak ya enggak kawan-kawan, kan? karena memang bukan ya berarti ya. Karena ya itu orang-orang menengah ke bawah yang berusaha pengen mencapai ke menengah ke atas tapi dia males. Nggak mau belajar banyak hal, akhirnya percaya sama kebodohan-kebodohan kayak gitu. Berarti dibeli sama dukun-dukun. Dibeli Tapi emang berarti dari dukun- pabrik ya, dari Iya, pabrik dari dibeli sama dukun dijual lagi ke masyarakat. Oh, tapi dukun berarti nggak benar. Maksudnya ilmunya tuh nggak ada. Secara apapun, agama, maksudnya kan ada beberapa agama yang kayak Apa? ada nih dikirimin emang ada ilhamnya. Ilham apa ilham? Ilham. Ilham tukang somai dekat rumah saya tukang somai itu ada. Jadi kalau dukun ini perlu kita tadi kan bahas tentang agama ya. Perlu kita sadari bahwa dukun itu bukan bagian dari hal goib di semua agama. Kenapa dukun ini nggak dikategorikan sebagai hal goib? Karena coba perhatiin guys, semua agama tanpa terkecuali bahkan ateis yang nggak percaya agama pun mereka mengatakan seperti ini. Bukan mengatakan tapi nggak boleh percaya dukun. Karena semua agama mengatakan kita diwajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat dan semacamnya. Tapi semua agama juga melarang keras untuk percaya dukun. Kenapa? Karena dukun ini pendusta yang sok tahu tentang perihal goib. Makanya semua agama nggak pengen umatnya itu dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Gitu maksudnya. Makanya dukun nggak dikategorikan bagian dari hal goib. Bahkan jangankan percaya, datengin aja nggak boleh. Harusnya Karena ya. kedunguan itu menular. Iya. Iya benar-benar. Tapi Makanya agama tuh nggak mau umatnya tuh ketularan dungu dari orang bodoh gitu. oh, berarti nggak ada ilmunya sama sekali ya. Nggak ada. Tapi sayangnya maksudnya kan kita ngeliat maksudnya di perkampungan di Indonesia kan orang berobat aja ke dukun. Nah itu kan namanya placebo. Nah gini, pengobatan placebo itu adalah Placebo itu namanya. placebo effect itu adalah efek psikologis. Oh. Placebo itu sebenarnya kayak yang tahu nggak yang air putih dicelupin jari katanya obat. Iya. Atau air putih nih dicelupin batu katanya obat. Terus orangnya minum terus kok ngerasa seger atau ngerasa gimana. Itu karena pikirannya sendiri yang merubah perilaku dia. Jadi belief system manusia itu ada 5, ini perlu kita pahami. Cara berpikir merubah tindakan, tindakan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter merubah kenyataan. Jadi pikiran kamu bisa merubah kenyataan. Setuju. Jadi kayak misalkan nih minum, tadinya kan kamu lesu, lemes gitu kan. Terus kamu yakin banget nih abis minum ini gue pasti semangat. Itu self suggestion namanya. Abis minum ini gue pasti semangat. Nah ketika minum, karena kamu yakin pola pikir kamu berubah kan, kamu yakin jadi lebih semangat. Tindakan kamu yang tadinya jalannya aduh males-malesan, mau ngerjain sesuatu jadi dientar-entarin, jadi sekarang. Nah, ketika tindakannya berubah, kebiasaannya juga berubah. Ketika tindakannya dia jadi lebih rajin, jadi nggak dientar-entarin kerjaannya, kebiasaannya yang tadinya capean, karena dia udah sering bergerak jadi nggak gampang capek. Karakternya juga berubah. Karakter yang tadinya dianggap males-malesan jadi dianggap rajin. Nah kenyataannya pun berubah. Dia nggak kelihatan sakit lagi. Betul. Gitu. Jadi bukan karena airnya dan semacamnya. Itu namanya placebo effect namanya. Oh, ada Gitu. teorinya sebenarnya. Maksudnya ada ilmiahnya sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau yang kayak dukun zaman dulu kan dukun beranak, dukun apa dukun itu berarti bohong juga. Dia sebenarnya nggak punya kemampuan itu. Beda itu. Jadi di tahun 1701 Masehi di Kamus Melayu Inggris, ya Inggris Melayu gitu. Itu di sana dideskripsikan dukun adalah pengobat tradisional yang nggak ada hubungannya sama goib-goiban. Nggak ada tuh hubungannya sama santet dan semacamnya. Nah itu pertama kali dukun dikenal di kamus itu tuh 1701. Jadi awalnya dukun beranak, dukun pijet itu aslinya dukun yang nggak ada hubungannya sama goib gitu. Aslinya pengobat tradisional sebelum adanya dokter. Nah parahnya ini mulai muncul sekolah dokter itu di Jawa di tahun 1800-an. 1850-an, saya lupa 51 atau 53 gitu. Itu mulai muncul sekolah dokter bidan kayak gitu. Nah, dukun-dukun ini kayak ngerasa tersaingi. Iya. Ngerasa tersaingi kan dukun pijet nih. Dukun beranak juga tersaingi nih sama dokter-dokter. Tapi luar biasanya pada saat itu masyarakat nggak lebih memilih dokter, lebih memilih dukun. Karena biayanya lebih terjangkau. Dan nggak repot harus AIWO. Karena di dokter kan ada birokrasinya panjang iya, birokrasi dan ininya administrasi segala aturan nggak boleh makan ini dan semacamnya.
Nah ini repot, padahal itu yang lebih sehat sebenarnya penelitian. Ilmiah. Nah akhirnya tutup tuh sempat. Oh. Akhirnya tutup di sekolah dokter pertama itu tutup. Sekitar 20-30 tahun lagi berikutnya baru buka lagi, dan itu berhasil ngasih pembelajaran bahwa ilmu dokter itu sesuai sama ilmu pengetahuan fakta, jadi lebih aman daripada dukun. Akhirnya timbul persaingan. Nah akhirnya ketika timbul persaingan ini di tahun 1939 di Kamus Jawa, dukun itu berubah deskripsinya. Jadi apa? Bukan lagi pengobat tradisional, tapi adalah orang yang memiliki kekuatan goib, mistik, bisa mengobati non medis dan semacamnya. Jadi itu diciptakan karena duit, faktor duit. Oh. Jadi ketika pasien udah mulai ke dokter semua, kan ada hal-hal yang nggak bisa ditangani dokter nih. Iya. Yang kayak penyakit dulu psikologis mungkin masih kurang dikenal. Dianggapnya apa Jadi gitu ya. jadi penyakit psikosomatik atau penyakit somatik ini masih dianggapnya kayak ini apa ya penyebabnya ya sama dokter. Nah dukun mengambil lahan itu penyakit non medis, Yes. obatinnya di kita. Itu santet guna-guna mulai muncul tuh tahun 1939. Isu-isu tentang santet, guna-guna dan semacamnya. Untuk ngerekrut pasien dokter ini biar kembali ke dukun lagi. Padahal sekarang kita kenalnya penyakit Gen Z ya, anxiety gitu, Iya kan itu betul, sebenarnya kan. anxiety betul. Bohong-bohong nih Iya, dukun nih. itu kecemasan berlebih kan. Iya. Dukun santet itu metodenya kan teror kayak gitu. Jadi memanfaatkan kecemasan dan ketakutan berlebihnya seseorang. Jadi gampang kalau orang percaya santet, kita pengen santet nih. Itu gampang banget. Kita tinggal lemparin aja di rumahnya jenglot, lemparin tanah Langsung kuburan. Iya. Iya kan pernah dengar gak ada isu-isu bodoh yang bilang kalau di depan rumah kita ada tanah. Itu berarti rumah kita disantet. Kata siapa? Iya, padahal depannya emang lagi ada Iya. pembangunan. Emang kena kan? Gimana Iya. sih? Atau ini emang orang jahil aja gitu. Iya. Waktu Kenapa ya langsung gitu ya? Ada soalnya teman saya ibunya baru buka gado-gado gitu. Terus ngeluh, Bang Sel nih di depan tempat jualan ibu gua ada yang naruhin tanah, rambut gitu. Solusinya apa ya? Udah dibersihin, ada lagi. Nah ini kan berarti orang jahil nih yang percaya sama perdukunan, pengen ngejailin dia. Gue bilang, ketika kalau ditaruhin tanah jangan dibersihin biar nggak ditaruhin lagi. Lu tulisin kalau bisa naruhinnya 1 hektar, berikut suratnya. Gitu. Wah, jadi Tempelin. kaya dong dia. Iya. Bener. Jangan sepengki 1 hektar gitu. Iya, bener. Tulisin tempel, dijamin gak bakal ada lagi tuh yang naruhin kayak anjir gue dibercandain malah gitu. Iya ya. Nah Jadi, setelah itu mungkin waktu itu saya nggak tahu tuh dia praktekin atau enggak. Tapi udah nggak ngeluh-ngeluh lagi. Oh Saya iya. tuh, iya. Tapi kan selain tanah ada, maksudnya kalau aku lihat di film horor, misalnya kayak bangkai tikus, banyak juga kan gitu Iya kan? kayak gitu, kayak bangkai ayam. Iya, itu Bahkan berarti paling ekstrimnya tau nggak? Di dalam mobil korbannya ditaruhin. Ih, kok Kerja bisa ya? sama montir. Oh Iya, beneran. sama montir lagi. Seriusan? Oh Dukun iya. sampai sebegitunya. Bahkan bukan ada di sebuah wilayah di Jawa, saya nggak bisa menyebutkan. Khawatirnya dijadikan pembelajaran untuk dukun-dukun lain. Iya. Karena di wilayah itu ada dukun yang kerja sama kuli. Buat apa? Tahu nggak? Ketika ada pembangunan rumah, si dukun wilayah situ bayar beberapa kuli untuk naruhin keris di dalam temboknya. Aduh. Jadi udah dicap ini bakal yang tinggal di rumah ini bakal gue Akan jadiin begitu. korban. Ini bakal gue jadiin korban. Ditaruhin jenglot, ditaruhin keris di dalam tembok. Bayangin kalau misalkan, ini kejadiannya misalkan kamu tiba-tiba beli di rumah itu. Jadi investasi jangka panjang tuh. Dalam waktu 10 tahun misalkan atau 5 tahun rumahnya jadi, ada yang tinggal, tiba-tiba kamu rumahnya diteror, misalkan dilemparin jenglot, taruhin tanah dan semacamnya. Kan pasti nyari informasi, ini kenapa? Nah dia ngeluh ke tetangganya nanti nguping ujung-ujungnya ke si dukun. Nah si dukunnya datang, wah saya merasakan ini saya tarik ya. Iya saya tarik ya, ini serangan nih, kiriman. Nah pas di kiriman, temboknya dipecahin. Ini saya merasakan ada di tembok ini atau ada di ubin ini nih. Pernah ngeliat gak ada di ubin ini nih gitu. Nah itu jangka panjang itu mainnya. Terus wah ini coba buka. Pas bongkar, bayangin kalau orang awam yang nggak tahu informasi ini, ketika dibongkar nih temboknya, iya ada jenglot loh. Wah sakti loh, iya kan? Wah beneran dikirimin pasti. Paranoid tuh mulai itu muncul. Iya benar-benar. Kayak gitu sebenarnya. Kayak skrip film ya, jadinya ya kayak emang kayak gitu. Ada ininya. Oh. Investasi jangka panjangnya dukun ya. Iya ada investasinya ternyata di ada di dunia perdukunan kayak gitu. Tapi berarti emang santet berarti beneran nggak ada? Santet ada tapi metode goib yang nggak ada.
Memang bedanya apa? Jadi santet tuh ada dua, racun dan teror. Nah, kalau yang racun ini yang disebut sama kita semua yaitu membunuh tanpa menyentuh. Pernah dengar nggak membunuh tanpa menyentuh? Tahu. Itu racun maksudnya. Kan membunuh tanpa menyentuh. Oh. Iya kan? Racun ini. Padahal aku mikirnya kayak misalnya dikasih sesuatu terus dikirimin jin, kagak ada sampai paku. Nggak ada. Mur? Kejadian nggak ada. Nggak juga. Nggak. Paku payung nggak sekalian paku payung. Payung coklat. Berarti zaman dulu banget. Kelihatan umurnya ya ternyata. Iya. Oh, ternyata kayak gitu. Iya, jadi itu racun. Racunnya juga bukan racun kimia, racun-racun bahkan di wilayah Jawa racunnya dari benda. Dan kalau diracunin itu orang ke rumah sakit dia nggak ketahuan, nggak kedetek dia sakit gitu? Apa. Iya. Dia muntah darah, BAB darah dan semacamnya. Tapi berarti dimasukin ke minuman gitu kali ya? Atau dia masukin ke kopi biasanya. Dimasukin ke kopi. Kalau yang metode Jawa, kalau metode Kalimantan dari hewan racunnya. Tapi, hewan dan tumbuhan. Oh, jadi maksudnya tetap dalam bentuk bubuk masuk ke makanan atau minuman. Gitu ya? Makanya dukun-dukun ini kan beralasan ketika kita ya? Kayak misalnya nih, coba tuh santet pesulap merah dulu nih yang pas dari dulu sih 2016 itu santet pesulap merah kalau emang bener buat ngeberhentiin. Dukun-dukun ini alasannya kan dari dulu yang di wilayah di luar Jabodetabek bilangnya pesulap merah Jabodetabek kita nggak bisa menjangkaunya karena santet itu nggak bisa nyebrang pulau. Alah, bohong. Gitu. Alasannya kan gitu. Sekarang udah banyak ada wus. Iya, ada wus. Nah, itu kan sebenarnya alasan itu diciptakan karena dia kemahalan bayar orang untuk nyamperin ke sana. Duit lagi. Iya, duit lagi. Kalau yang jarak dekat mungkin gampang mempelajari dia biasa makan di mana, beli makanan di mana. Iya, benar. Kalau luar pulau kan harus bayar orangnya nggak mungkin seminggu 2 minggu, sebulan minimal. Iya, untuk ngenalin dia makan di mana dan semacamnya. Tapi kan sebenarnya ada ini tahu Kak, yang kayak diperiksa ke dokter tapi beneran bisa dikeluarin pakunya itu. Ada pakunya. Iya. Nah, iya. Itu kenapa ya? Ada di Jember itu kejadian udah berkali-kali di Indonesia dan itu nama gangguan kesehatannya adalah PIKA namanya. PIKA itu gangguan makan sebenarnya. Gangguan makan di mana seseorang yang biasanya umumnya orang ketika stres dia lagi banyak masalah kan ngopi. Ngerokok atau nge-vape dan semacamnya kalau untuk menenangkan diri. Nah, ada stress release orang yang nggak biasa yang terkena gangguan makan PIKA ini, yaitu makanin benda-benda kecil di sekitarnya, termasuk paku. Gitu. Jadi memang secara sadar memakannya, pantasan ada di dalam perutnya gitu ya. Iya, baca aja beritanya pas update beritanya kebanyakan di Indonesia. Update fakta beritanya gak dibaca, tapi ketika berita ini disantet ada paku payung, ada paku di dalam perut gitu. Itu doang yang dibaca. Wih, santet ada. Giliran faktanya terungkap, nggak ada yang baca lagi. Tapi apakah mungkin misalnya dukunnya ternyata mempengaruhi pikirannya dia untuk memakan itu? Enggak ya? Enggak, itu gangguan makan. Emang itu disebabkan aja? Iya, itu disebabkan sama orang tua sebenarnya yang salah mendidik. Jadi ketika kita masih kecil, itu umumnya kita nih semua tuh pernah mengalami PIKA ketika kecil. Kita suka makan-makanin benda masukin ke dalam mulut. Iya. Tapi orang tua kita yang benar adalah dia ngelarang kita. Tapi orang tua yang nggak benar adalah biarin aja nanti gede juga sadar sendiri. Itu nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Tidak sadar. Karena ketika dia gede dia menjadikan itu sebagai stress release. Gitu. Makanya jangan dibiarin. Pendidikan sejak dini itu sangat penting di umur 1-5 tahun. Iya benar, setuju. Iya. Oh, jadi karena itu berarti kembali lagi ya bukan dukun, bukan santet, emang ada secara ilmiah ada namanya lagi. Iya, ada itu ya. PIKA itu makanya dari dulu juga pesulap merah ketika dikomentarin sama dukun-dukun dan penyembahnya bilang gini, orang ini orang pesulap merah kayak gini mah kalau belum kena belum diem. Itu dari tahun 2016. Sekarang udah 8 tahun. Lu respon apa Kak kalau kayak gitu? Gue selalu bilang ya udah, ayo kirimin dong paku dong kalau bisa sekilo gitu. Biar gue jual lagi gitu kan. Ini ntar. Iya, kan banyak tuh nanti. Wah, belum kena aja sombong, takabur gitu-gitu. Ya udah kenain lah sekarang. Tapi faktanya dukun-dukun di Indonesia yang mereka lakukan untuk menghentikan pesulap merah adalah melaporkan polisi. Ya, berarti katanya orang kuat ilmunya. Katanya orang sakti tapi lapor polisi kan aneh. Ternyata polisi di atas dukun sekarang. Iya, dan tuh pas saya di BAP sama politis itu malah jadi kayak akrab sama Polri. Iya. Dukun-dukun ini berharap
pesulap merah dipenjarain, terus di stop bongkar-bongkarnya. Tapi faktanya saya malah akrab sama polisi, dan polisi ketika saya BAP, dia bilang, lu lagi. Udah laporan ke berapa ini bulan ini? Sama, sel ini sama gitu. Oh gitu. Iya, jadi kalau emang santet itu ada, seharusnya dukun-dukun ini nggak ngelapor. Harusnya santet dong. Gampang aja ya, harusnya tinggal kirim ya. Gampang. Tapi malah ke polisi. Bahkan saya ngajakin ketemu. Kan banyak yang bilang, santetnya nggak masuk ke pesulap merah karena pesulap merah full kostum. Saya pernah upload foto saya nggak pakai kostum gini. Oh iya? Iya, saya tantangin nih santet sekarang dong gitu. Tapi faktanya nggak ada juga. Bahkan saya ajakin ketemu dukun-dukun ini, saya beliin semua bahan ritualnya, saya yang biayain. Tapi santet saya, kalau nggak berhasil, uang saya balikin 10 kali lipat. Nggak berani. Nggak berani ya? Atau nggak usah balikin deh. Cukup saya permaluin aja. Karena berarti saya suka ngeliat. Dianggapnya kostum ini ada sesuatu ya? Bukan, katanya nggak kelihatan aslinya, ketutup badannya, bentuk badannya kayak gimana. Iya. Warna rambut aslinya harus kelihatan gitu iya, kali ya. Gitu-gitu. Padahal nyantet ya. Padahal saya udah kasih foto saya nggak pakai kostum. Oh iya. Tetap aja. Kostum ini berarti bukan ajaib ya? Kostum bukan sembarang kostum. Ini mahal doang. Oke deh. Nggak ada ajaib aja. Merah sih Kak? Merah. Kamu emang warna favoritnya merah? Kalau jawab singkatnya itu, merah itu adalah warna yang paling gampang diingat, mencolok. Hijau? Dan suka warna merah? Enggak, hijau enggak. Terus kalau secara pengetahuannya di dunia mentalism, merah itu adalah warna yang paling banyak muncul di pikiran manusia. Oh ya. 70-80%. Makanya beberapa restoran pakai warna merah. Warna merah ya. Betul. Oh, makanya merah. Betul. Dan juga merah itu warna yang memancing rasa lapar kalau di makanan. Oh, from head to toe loh dia merah-merah. Iya. Apalagi kayak yang merah Kak di rumah. Rumah merah, mobil merah. Enggak. Mobil merah. Mobil merah, mobil operasional. Terus kalau rumah ya sofa merah, ordeng merah. Gitu sih. Oh gitu, benar-benar konsisten ya kemerahan ini. Emang suka warna merah aja juga. Kayak kelihatan berani gitu. Kenapa? Maksudnya awalnya ini kan berarti cosplaying kan sebenarnya kan? Iya betul. Kenapa harus cosplay? Emang nggak bisa mengungkapkan tanpa cosplay? Nggak bisa, karena ketika saya belajar psikologi juga kan, ketika kita bukan siapa-siapa, ketika menyampaikan sesuatu nggak akan didengar. Ya. Nah maka dari itu saya mikir dulu, gimana caranya orang ngeklik videonya. Nah akhirnya dibuatlah. Pertama dulu kan nggak punya duit buat kostum kayak gini kan. Dulu pakainya tuh kayak sweater rajut yang 30.000 sama celana biasa. Nah, merah tapi rambutnya merah. Nah dulu saya punya pemikiran orang bakalan ngelihat bongkar jenglot rambut merah. Ini orang bahas apa sih? Ngeklik. Jadi dengerin edukasinya, jadi pemancing awalnya. Dan akhirnya jadi diingat kan, gampang diingat. Tapi maksudnya bisa ngerti hal-hal kayak gini tuh emang dipelajari, ada backgroundnya atau apa sebenarnya? Kok bisa dipelajari. Di mana ada kursusnya? Ada dulu. Kursus sulap Indonesia. Seminar, bukan sulap, dukun paranormal, KDI. Super paranormal gitu-gitu. Ya, kelas-kelas paranormal di Indonesia masih banyak. Sampai sekarang? Iya, nyampe sekarang. Jadi kayak menciptakan dukun-dukun baru, tapi yang bagi saya sih nggak apa-apa. Karena ketika mereka nyiptain keajaiban baru, ini konten baru lagi mas. Saya bongkar lagi, bisa saya bongkar lagi ya. Lu yang kuat-kuat aja lah kreativitasnya lah. Biar saya bongkarin terus. Itu gitu. ada. Nah dulu kan saya nggak punya duit nih dari keluarga yang kurang. Akhirnya pas di saat teman-teman yang lain bisa nongkrong di kafe, futsal dan semacamnya, saya nggak punya duit untuk patungan. Nah akhirnya di rumah aja. Di rumah aja inilah yang bikin saya harus bergerak nih, harus belajar sesuatu. Terus ngelihat pas ke warnet, buka Facebook, ada seminar-seminar tuh banyak. Seminar bisnis, seminar percintaan, seminar tentang paranormal ini dan semacamnya. Akhirnya ada nomor adminnya, saya telepon pakai telepon rumah tuh. Saya telepon, butuh kru gratis nggak? Saya jadi kru tapi nggak dibayar nggak apa-apa, saya bantuin aja. Nawarin diri ya? Iya, akhirnya saya naik angkot ke lokasi, beresin, yang saya lakuin tuh beresin bangku, beresin ngejejerin minuman-minuman. Saya duduk di paling belakang, biasanya deket pintu, nguping deh. Nah pengetahuan pesulap merah dari situ sebenarnya. Semuanya. Tapi dari semua seminar yang dilihat di Facebook itu paranormal yang Enggak semua paranormal. Ya maksudnya kan ada cinta, bisnis, kenapa nggak bisnis? Kenapa? Nah tapi dalam dunia bisnis pas saya pelajarin ini kan masuk ke dunia penglaris ini kan. Makanya saya bisa tahu persis penglaris itu dan pesugihan itu pembodohan karena saya tahu teknik-teknik bisnis yang ada. Jadi teknik bisnis
di dunia bisnis tuh banyak banget. Marketing aja ada marketing revolution 13 teknik marketing doang. Toh belum branding. Branding ada tekniknya lagi. Terus belum lagi penjualan dan semacamnya itu banyak banget. Nah, makanya saya bisa bilang pesugihan gak ada. Terus pas saya belajar teknik-teknik percintaan, nah dari teknik percintaan ini saya bisa menyebut pelet itu palsu. Oh iya? Kenapa? Karena nggak perlu pelet untuk bisa menarik lawan jenis perhatian gitu. Jadi cukup pakai teknik-teknik percintaan pelet ini. Bisa dikasih apa sih Kak? Maksudnya makanan gitu ya? Bukan. Dikasih ke dirinya sendiri ya? Keris semar mesem misalkan. Semar Terus mesem. disuruh simpen di dompet. Disuruh disimpan di dompet, nanti lawan jenis yang kamu deketin otomatis bakal suka. Ini kan kembali lagi ke belief system lagi. Yang tadinya kamu nggak berani ngajak kenalan, jadi berani ngajak kenalan. Yang tadinya nggak berani ngajak ngobrol, jadi berani ngajak ngobrol. Karena percaya diri kamu yang berubah, bukan benda-bendanya. Iya ya. Nah, di teknik percintaan ini bahkan saya bisa menjelaskan jadinya bahwa otak pria dan wanita itu berbeda. Apa yang wanita inginkan sebenarnya gitu. Jadi apa yang pria inginkan sebenarnya ini kan perlu dimengerti nih. Banyak masyarakat Indonesia nggak paham tentang itu. Menyamakan otak pria dan wanita sama. Makanya banyak perceraian juga sekarang. Iya benar. Karena kurang pemahaman di bidang otak pria dan wanita ini. Beda jauh banget. Bahkan kayak contohnya otak pria sedikitnya yang simpel. Otak pria dan wanita. Otak pria, 2 otak bagian otak besarnya itu hipotalamusnya lebih besar dibanding wanita. Bahkan wanita nggak nyampe setengahnya. Itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan di otak pria birahinya berpikir dikit-dikit birahi. Iya, sakne. Betul, ketawa kan. Bener. Betul katanya. Bener, itu pria normal ya. Pria normal tuh dikit-dikit sakne. Bahkan wanita. Iya. Jadi bahkan wanita pun akan bingung. Kok pria ngelihat yang di TikTok joget-joget gini doang bisa on ya? Iya. Gitu. Kok pria ngelihat legging doang bisa on ya? Padahal di pria itu hal yang wajar banget. Nah, di otak wanita, otak tentang saknanya itu kecil. Iya, dia kecil. Yang di otak wanita itu yang paling besar otak yang berpengaruh adalah rasa nyaman. Maka dari itu wanita nggak butuh ganteng atau kaya sebenarnya. Dia butuh rasa nyaman. Ketika pria nggak kaya dan nggak ganteng bisa memberikan rasa nyaman itu, rasa nyaman apa yang dibutuhin? Kayak didengerin dan semacamnya. Maka wanita itu akan suka. Gitu sebenarnya. Sebuah dia nggak tips. butuh. Iya. Tapi kalau bisa ngasih rasa nyaman, cinta, terus kaya pula, ganteng pula, mau juga ya. Iyalah itu kebutuhan sekarang. Iya. Tapi kan kebanyakan ketika wanita tuh dikasih pria yang ganteng, nggak bisa ngobrol, nggak mau ngedengerin, lama-lama ditinggalin juga sama si wanita. Kayak nggak peduli banget sama gue gitu. Dikasih pria yang kaya tapi sibuk kerja terus, jarang pulang. Kok nggak ngerasa diperhatiin gitu. Iya kan. Nah, maka dari itu nyaman nih tetap jadi otak utama di wanita. Padahal sebenarnya gampang aja kan. Maksudnya aku mikir kalau misalnya dikasih keris, terus misalnya kan nggak ada seseorang yang biasa tapi pacaran misalnya sama siapa ya Siwon Suju gitu, nggak bisa kan karena memang nggak works bisa. Gitu. Atau simpelnya adalah kita kasih keris-keris pelet itu ke pemulung, suruh pacaran sama artis coba. Coba ada nggak satu artis yang mau gitu? Dia harus ini ya, pemulungnya cowok, artisnya cewek, harus gitu ya. Ini nggak mungkin bisa, karena memang nggak pernah terbukti. Dan cara penjualan pelet-pelet kayak gitu tau gak? Ini marketingnya kotor banget, sumpah. Mereka dukun-dukun ini, mereka BO open BO itu, ya open BO terus bikin minyaknya. Nah si cewek yang dia bayar ini suruh telanjang, terus foto begini, cekrek khasiat minyak ini, khasiat batu ini, itu yang mereka lakuin. Makanya banyak orang percaya, pakai minyak itu bikin wanita langsung mau diapain aja gitu. Nah karena itu memang ini just for info ya guys ya. Tujuan pria tuh itu. Tapi ya benar. Dalam hal pernikahan dan semacamnya, nggak bisa kita pungkiri itu fakta pikiran, fakta otak pria dan wanita berbedanya di situ. Kalau wanita kan nikah untuk rasa aman dan rasa nyamannya. Tapi nah pria beda. Tadi ya. Gitu. Tapi berarti memulai semua persulapan lagi. Ya maksudnya memulai semua ini karakter ini sejak kapan? Mulai sulap? 2014 kalau karakter mulainya berarti ini. Performance ya? Dari SD kalau sulap belajarnya ya. Dari dagang-dagang.
Praktekin dong, Ah, praktekin. itu ring sama kalung dulu, nggak Apa dibawa kalau yang ring sama kalung itu. Yang dibawa apa? Hah? Yang dibawa apa? Yang dibawa ada kartu, ada. Kan banyak, kita bisa buktiin kan banyak ya. Sekarang makan beling. Mm-mm. Bisa nggak makan beling? Bisa, Malah jadi kayak nantangin ya. bisa Kalau banget. ini apa? Benda tajam, Kebal, iya bisa. kebal. Bisa Mau juga. coba kebal ke rambut gak? Boleh deh. Boleh, coba pisau. Jadi berarti apa kebal ke rambut tuh? Nggak bisa dipotong. Ini yang Rambutnya. dukun-dukun. Oh, tapi ya banyak tuh dukun. Iya kan banyak kan yang Iya, iya, katanya iya. kebal. Ternyata Sama emang kartu dong, sama kartu ya. guntingnya nggak tajam ya. Jadi emang nggak Bukan. bisa. Coba. Wih, ini apa nih? Kebal. Apalagi sih yang banyak dukun tuh yang biasanya di performin tuh apa sih? Yang dijual kebal, pelet, santet gitu-gitu. Ya ampun maksudnya. Nih, kan biasa dikasih lihat dulu nih, tuh tajam ya, Tajam. tajam gitu. Nah, ketika orang ngelihat kayak gini kan secara logika ini potong rambut pasti langsung nih, Iya. gitu, tajam. Bisa lah, bisa. Dan bahkan ada pisau-pisau yang rambut korban dipotong dulu sedikit, kepotong, terus pas megang sesuatu jadi Wes, kebal itulah total. dukun ya, dukun. Iya. Nah, itu nanti saya bocorin juga. Ini saya praktekin ke rambutnya nih langsung. Boleh ke. Ini nggak apa-apa di sini? Lebih enak sini. Karena kalau ke kulit itu kan pasti kena take down. Iya. Tuh, Oh ya guys ya. nggak bisa. Ternyata emang rambutnya rambut karet. Bukan. Enggak, ini emang bener ya. Mau kita coba rambut yang lain, Wah, rambut yang lain boleh. Boleh ya? Coba dong. Siapa ya? Mas. Sini mas. Nah ini rambut yang bagus nih, rambut bagus. Coba dong. Ada kamera. Nah, gitu. Coba. Tuh. Itu kenapa mas? Nah, sebenarnya kalau yang adegan, saya nggak bawa pisau yang satu lagi. Ada adegan yang kita potong dulu, terus habis megang sesuatu jadi kebal. Nah, itu yang beneran tajamnya tuh biasanya di ujung sini doang. Oh ada bagiannya. Iya, yang kepotong dulu, terus diginiin kebal. Nah, itu yang tajam ujung sini. Nah, kalau ini full dari atas ke bawah udah diukur ketajamannya, cuma bisa motong kertas, kartu, kotak rokok dan semacamnya. Gitu. Yes. Oh, jadi itu... ada pengukur ketajaman sebenarnya. Oh, tapi ini berarti bukan pisau rumah kan? Ini pisau yang sengaja dibuat untuk perform Iya, kan? betul. Ya kalau ada dukun kebal, simpelnya gitu aja. Pakai pisau saya dong gitu. Oh gitu. Iya. Iya ya. Pasti dia takut ya. Iya, pakai Nggak cutter bisa saya nih, dong nggak gitu. bisa nih. Tapi perlu diketahui ini adalah atraksi pertunjukan aslinya yang disalahgunakan sama dukun. Aslinya kan ini debus kan, teknik-teknik debus, rorontek dan semacamnya untuk Iya. pertunjukan. Jadi sebenarnya kalau untuk entertainment ya sah-sah aja ya Iya, sebenarnya. kita harus ya. apresiasi malah. Apresiasi, Kalau ada benar-benar. saweran-saweran kita ya sumbang kalau bisa, karena itu budaya Indonesia. Tapi kalau dia jualan nih jimat kebal, udah bongkar aja udah. Oh, berarti Gitu. parang-parang yang dipakai kayak nih nggak berdarah gitu Iya. bisa. Iya, Atau sama. ada yang berdarah terus nanti dia ngobat sendiri kak? Ngobat, iya yang Iya, hilang sendiri. iya, hilang sendiri. Itu pakai cairan, ada 2 cairan. Saya nggak bawa cairannya sih, iya. Ada 2 cairan, di channel saya udah pernah dibahas juga. A sama B lah anggap aja. Iya, iya. Nah, cairan A ini yang dia kan biasa diginiin siramin kelihatannya kayak air putih kan. Sebenarnya bukan air putih, itu air kimia. Ada. Jadi warna putih juga disiramin ke sini, di goloknya, di sarungnya itu ada cairan B-nya. Jadi pas dia cabut antara A sama B ketemu, itu warnanya jadi darah. Padahal berarti nggak? Bukan darah. Bukan darahnya dia. Bukan. Oh. Jadi darah tuh, gitu. Oh gitu. Itu atraksi rorontek kalau itu. Oh ini aku pernah lihat kamu makan cabe. Cabe boleh? Oh ya, Cabe boleh. kita udah siapkan. Mau nyoba juga nggak? Enggak. Coba dong. cepet banget. Tapi apa ini kan banyak orang sebenarnya kan banyak dipakai mukbang juga ya. Maksudnya mukbang ini makan ayam geprek level 100 biar nggak pedes. Beda sebenarnya, itu bukan pertunjukan kalau dia. Itu nggak dia ya? emang daya tahannya aja. Oh ada yang tapi memang berarti ada orang yang daya tahannya emang kencang. Betul. Sedangkan kalau saya sebenarnya aslinya nggak bisa pedes Oh banget. ini ada pesulap Tapi yang di TV nih ini yang teknik. makan. Iya. Ini teknik. Gimana tekniknya? Nih, Ini kayak gini. cabe Nih. beneran cabe ya? Nih. Kunyah aja. Pedes nggak sih? Nah, gitu. Jadi dia nggak pedes, rasanya apa? Nggak pedes. Iya, cabe rasanya. Rasanya cabe. Mm-mm. Oh berarti ini daya tahan Kak Marcel udah cukup oke nih. Enggak. sebenarnya. Oh enggak juga.
Enggak, ntar. Ayam gorengnya juga dong, ayam gorengnya. Nih, kalau satu doang kan, satu doang. Sebenarnya bisa banyak, mau berapapun aman. Ini jangan ditiru ya di rumah. Kecuali tahu Di rumah rahasianya. teman boleh. Iya boleh. Supaya ada yang nolongin, ntar dia nyoba-nyoba sendiri di rumah, gak ada yang nolong. Mau makan berapa banyak pun sama. Oh iya, Hmm. kok bisa? Tapi itu kan makannya masif kak, maksudnya kayak, oh gue makan 1 piring. Kalau makan 1 piring gini. Wes. Ini gak sembarangan gimmick ya ini ya? Enggak, ini beneran cabai. Ini kenapa jadi ada cabai? Keriting. Ini pedes juga gak sih? Nih. Sama kan? Wes. Udah. Beneran bisa. Ya minta nasi ternyata. Wah. Wah. Ini nggak minum pil anti pedes kan sebelumnya kan? Enggak ada. Pil anti pedes itu nggak ada palsu, ya? iya. Oh iya palsu. Jadi sebenarnya itu buat asam, rasa asam pil itu. Bukan asam jadi manis, bukan pedes hilang. Bukan. gitu. Nih, kalau pedes kan biasanya nggak bisa mingkem kan? Nih saya mingkem. Iya. Nggak pedes. Ini pedes loh, ntar aku coba ya 1 ya. Membuktikan dia pedes apa enggak ya? Ya. Udah pegang lagi. Enggak apa. Oh iya pegang. Pedes banget kan? Gue gak pedes, gue gak pedes. Baru dikit. Iya pedes. Nah. Mau tau rahasia? Coba mau. Minum dulu. Sedikit aja emang pedes banget. Ini cabai setan kan lebih pedes dari cabai yang hijau. Iya. Pedesan. Keluar air mata dia. Pedes, beneran pedes. Ngabong. Itu tuh. Tenggorokan tau? Iya emang. Pas banget. Cabai setan namanya juga Bener, cabai bener. setan. Nih, sebenarnya rahasianya adalah yang kita lakukan. Nih, misalkan cabai nih 1 kita makan. Ini pura-pura ngunyah doang. Padahal Langsung telan. itu akan menghilangkan pedes. Enggak bakal pedes ya? Di mulut, enggak bakalan. Dia pedes di dalam pun sebelum saya ngelakuin ini, sebelum saya kesini, kan saya udah prediksi nih bakal diminta makan cabai. Diprediksi. Nah, sebelum saya kesini tadi saya udah minum ini dulu nih, coba boleh. Ada susu steril sama minyak zaitun. Nah, Yang sebenarnya bukan obat-obatan juga ya. Ini mah di pasar ada ya. ini minyak susu steril lebih bagus yang direbus dulu. Wah, kepedesan. Pedes, maaf. Enggak untuk ditiru ya ternyata ya. Enggak untuk ditiru. Nah, ini susu steril ini lebih bagus yang direbus dulu gitu, bukan yang kalengan. Tapi yang kalengan pun nggak apa-apa, merek apapun ya, yang steril. Terus sama minyak zaitun. Ini untuk melindungi lambung. Tadi kan kita langsung telan tuh, kan tercerna di dalam. Nah, ketika biar di dalam nggak panas kayak gimana? Ya ini sebelumnya kita minum susu dulu 1 kaleng misalkan atau 1 gelas. Terus sama minyak zaitun 30 ml. Kita kumur-kumur, telan kayak seolah-olah kayak dikasih oli lah gitu. Iya, mentamengi lah Iya, ya. biar nggak panas di dalam. Udah. Terus abis gitu udah tinggal praktekin yang tadi, tinggal langsung telan. Cara makan cabai. Kalau langsung banyak juga gitu. Sebenarnya nggak semuanya kita langsung telan kayak gitu. Yang masuk ke mulut sedikit itu yang langsung ditelan. Oh itu ya caranya ya. Pantesan makanya pas kegigit gini langsung pedes banget ya. Pedes banget kan? Wah, nggak boleh ya. Tapi kalau disuruh coba juga nggak mau lagi sih. Kita lanjut ya. Iya. Ini kan ya bisa dipakai buat sambel. Iya, bener beres. Iya. Terus kalau ini kak, Aduh. karena Jadi nggak bisa diem deh. Bisa. Minum ini Ya, paling- susu, minum gitu susu, ya, minum nggak susu. apa-apa. Kalau kayak indigo kan
Itu apa? Maksudnya apakah bagian dari dukun atau sebenarnya memang ya ada orang yang memang dikasih kemampuan lebih kayak gitu? Wis, thank you. Iya, Act of sama-sama. service banget. Terima kasih. Wih, iya sama-sama. Nah, Gimana Kak ya Indigo udah Kak? minum dulu. Indigo itu sebenarnya dari tahun awal mulanya dari tahun 1970 di bukunya Nancy Entorp. Nancy Entorp itu adalah pembaca aura aslinya. Nah, Nancy Entorp ini menyebut indera keenam itu sebagai indigo. Indera keenam itu diwarnain auranya sebagai warna biru gelap. Biru kayak dongker kayak gitu, biru gelap. Nah, indigo ini sebenarnya Nancy sebut untuk orang-orang yang memiliki insting yang berlebih dibanding orang umum. Instingnya apa? Insting kayak misalkan ngelihat tanda kecil, dia bisa, oh ini bakal terjadi ini nih gitu. Jadi insting yang lebih doang, bukan melihat goib, bukan. Tapi kayak dikasih penglihatan gitu instingnya itu berarti? Enggak, dia lebih detail aja otaknya orang-orang indigo ini. Kayak misalkan nih pacar atau suami misalkan itu wanita tuh yang biasanya punya insting yang besar tuh. Wanita yang lagi biasanya yang benar. Iya. Wanita tuh punya insting yang berlebih dibanding pria. Pria tuh akalnya yang berlebih dibanding wanita. Nah, misalkan si pria biasanya izin yang aku berangkat ya. Terus tiba-tiba si pria ini yang aku kerja dulu ya. Nah, insting itu yang diterima tuh. Kok beda ya? Iya. Wah, jangan-jangan dia mau kemana? Pria tuh dalam berbohong kurang jago. Iya. Sewajarnya pria itu kurang jago. Makanya insting wanita lebih gampang menangkap tanda-tanda yang nggak biasa. Gitu. Berarti para indigo ini cewek biasanya? Iya, misalkan pria pulang ke rumah, handphone biasanya ditaruh menghadap ke atas. Kok ini menghadap ke bawah ya gitu. Nah, orang-orang indigo ini sebenarnya orang-orang yang ngelihat tanda-tanda itu lebih kecil daripada lebih detail daripada orang umum. Gitu. Nggak ada hubungan sama makhluk goib nggak? Oh gitu. Jadi berarti yang kayak dulu kan ada yang masuk TV bisa ngelihat bencana alam gitu, nggak bener dong berarti sebenarnya? Ngelihat bencana alam itu BMKG. Itu mah. Ya bener. Nah, yang kayak katanya, oh aku dapat penglihatan ada air, terus mau bocornya genteng. Aduh. Gentengnya bocor. Apa sih bocornya genteng? Bocornya genteng. Ini ada cabai nih. Kepedesan nih jadi gak fokus. Iya karena itu berarti nggak ada ya penglihatan tuh nggak ada dikasih penglihatan. Nah itu sebenarnya masuk ke ilmu firasat atau ilmu insting tadi jatuhnya. Ngelihat dari tanda-tanda yang ada. Dan kebanyakan mereka ngelihat bocorannya ada orang-orang tertentu yang saya nggak bisa bocorin. Ada di negara ini orang-orang yang dapat bocoran informasi ini, terus dia ditugaskan untuk firasat saya tahun 2025 akan terjadi AIWO. Padahal emang ada orang yang research sebenar-benarnya kan. Bener. Oh gitu aslinya. Nggak ada yang kayak dapat bisikan goib gitu. Iya. Berarti yang kayak kan banyak juga di YouTube ngobrol sama hantu gitu misalnya. Enggak, itu palsu lah. Itu palsu acting juga doang, ya? Iya. Oh Terus iya. tinggal Teman masa kecil? Enggak ada. Iya. Ini teman imajinasi. Iya, teman masa kecil tapi berbentuk yang sesimpel gini lah, simpel banget pembuktian yang sama orang yang kayak gitu ya. Misalkan panggil dong teman masa kecil lu gitu. Iya. Dia bisa kenal angka sama huruf kan? Kenal kan misalkan. Ya udah, panggil ke sini. Udah, kalau dia udah di sebelah lu bilang ya, nih udah di sebelah gua nih misalkan gitu. Ya udah nih gua tulisin angka 4 angka. Nih gua kasih lihat ke teman kecil lu nih. Nah, lu tanya ke teman kecil lu angka yang gua tulis berapa? Gak gitu. bisa. Gak bakal bisa. Karena dia itu halusinasinya dia sendiri dan memang keperluan entertain. Ya, nggak bisa dipungkiri itu menghasilkan duit banyak. Iya benar. Tapi berarti nggak ada kemampuan itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Sampai saat ini belum ditemukan. Yang gitu. iya. Apalagi ya yang hipnotis. Kalau hipnotis beneran ada orang yang bisa dihipnotis. Iya emang benar kalau hipnotis. Bener ya? Dan diakui Indonesia juga, bahkan ada surat dari BNPT-nya sebagai profesi. Ya kan secara klinis juga bisa kan orang yang nggak suka apa tadinya, atau misalnya penyakit bisa disembuhin gitu ya. Betul, hipnoterapi. Iya, tapi kalau hipnotis tuh nggak sesingkat seperti yang ada di TV-TV itu kan, yang ditayangin yang berhasil langsung gitu. Yang gagalnya nggak ditayangin kan. Oh berarti apa syaratnya untuk bisa dihipnotis apa Kak? Mau aja sebenarnya. Mau aja. Berarti kamu bisa nggak Kak? Bisa. Ada yang mau nggak di sini dihipnotis? Bebas kalau ada yang mau. Ada dong. Kita tes imajinasinya dulu. Ayo mas. Berarti yang penting mau kan? Kalau misalnya dia easily distracted juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting memang mau tersugesti aja. Dan mau, bukan nanteng.
Ayo mas. Wes mau. Butuh apa kak? Butuh tempat duduk? Butuh kursi? Duduk. Oh di situ boleh. Di sini juga boleh sih. Aduh, dia datang kok dihipnotis katanya. Duduk aja sini aja. Di situ dia. Syaratnya apa? Harus relax. Harus nggak ada suara, enggak juga. Fokus sama suara saya aja. Fokus Ini ya mas. minus atau enggak? Minus. Iya. Oh iya. Tes sugesti dulu ya. Saya mau tes fokusnya dulu. Tangannya boleh begini. Good. Lihat ke sini. Bisa ngebayangin ya, gunain imajinasinya, gunain fokusnya. Bayangin saya tuang lem di sini. Bayangin dan rasain lemnya masuk ke sela-sela jari dan tangannya. Bagus. Perlahan-lahan menyebar ke seluruh tangan dan jarinya. Bagus. Rasakan lemnya menyebar ke seluruh tangan dan jarinya. Di hitungan ketiga, buat lemnya kering. Rasakan lemnya semakin lama semakin kering, lengket kuat sekali. Karena ini adalah lem terkuat di dunia, lem power glue. Jadi dia lengket, nempel banget. Di hitungan ketiga, lemnya rasakan semakin lama semakin kering. 1, 2. Rasain kering ke seluruh tangan dan jari. 3. Bagus. Semakin lama semakin terasa keringnya. Nah sekarang lemnya udah benar-benar kering, lengket sekali. Jadi mulai sekarang dan seterusnya tangannya menempel kuat, lengket banget. Rasain tangannya lengket sekali. Buat tangannya semakin lama semakin lengket. Semakin dipisahin semakin lengket. Jadi mulai sekarang boleh coba untuk pisahin tapi rasain lengketnya, rasain lemnya. Bagus. Boleh dicoba untuk pisahin tapi rasain lengketnya, nempelnya. Apa rasanya? Keras ya? Nempel. Beneran. Beneran. Cuma gini. Gak bisa. Cara normalinnya lagi, saya akan ambil lemnya, tiup tangannya. Bagus, relax. Ini akan menghilangkan lemnya perlahan-lahan. Nah sekarang lemnya sudah hilang, ini bisa dibuka. Good. Nah, beneran apa rasanya kak? Apa Kayak- rasanya mas? kayak tangan kelem kayak keras gitu, kayak nggak bisa kebuka. Emang kayak ada lem. Iya. Oh, berarti itu Nah, bisa disebut. mau ini nggak? Mau yang tutup mata nggak? Boleh? Boleh. Boleh. Tahu emas nggak? Tahu emas kan? Iya tahu. Tahu kan emas berharga banget kan ya? Betul. Kalau ngelihat emas banyak kan kita nyimpenin banget pasti ya. Betul. Betul ya? Iya. Iya. Saya mau main imajinasinya berhubungan sama emas soalnya. Boleh dibuka dulu kacamatanya? Sama. Ini sama konsepnya. Ikutin kata-kata saya kayak tadi. Oke. Fokusin ke kata-kata saya, oke? Oke. Ikutin semuanya kayak contohnya tangan kanan ke atas. Iya. Coba. Good. Ke bawah. Tangan kiri ke atas. Ke bawah. Kayak gitu. Paham ya? Tutup mata. Buka. Nah. Kayak gitu. Jadi ikutin aja kata-kata saya semuanya ya. Oke. Oke? Tangannya. Relax, santai. Let saya. Ambil napas. Buang lewat mulut. Relax, santai ya. Tetap fokus ke kata-kata saya ya. Ambil napas. Buang lewat mulut. Let saya. Bagus. Ambil napas. Buang lewat mulut. Relax, santai. Ambil napas. Buang lewat mulut. Dan tidur. Tutup matanya. Tetap tutup matanya, jangan dibuka sebelum saya minta. Bagus. Masuk dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih gelap dari sebelumnya. Relax, santai. Bagus. Buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus sekali. Lemaskan kepala dan lehernya. Relax, santai sekali. Perlahan-lahan saya akan menghitung dari 3 sampai 1. Tiap-tiap hitungan buat tubuhnya semakin tenang. Buat tubuhnya semakin nyaman. 3, 2, 1. Bagus, relax, santai sekali. Lemaskan seluruh tubuh dan pikirannya. Biarkan pikiran dan tubuhnya beristirahat sejenak. Saat lagi saya akan menjatuhkan tangan kirinya ke pahanya. Saat tangan kiri kamu jatuh ke paha kamu, buat tubuh kamu semakin rileks, semakin tenang. Bagus, rasakan ketenangan dan kenyamanan ini menyelimuti pikiran dan tubuh kamu. Bagus sekali. Nah, sekarang saya minta kamu membayangkan ada bongkahan-bongkahan emas banyak sekali di pikiran kamu. Bayangkan dengan jelas dan nyata bongkahan emasnya.
Bagus. Batuan-batuan emas banyak sekali di pikiran kamu, bayangin dengan jelas dan nyata. Bayangkan emas lagi di pikiran kamu, bongkahan emasnya, batu-batuannya, batuan-batuan emas. Warnanya mengkilap sekali, cantik sekali. Karena nanti ketika kamu buka mata kamu, apapun yang saya tunjuk, kamu yakin dan percaya bahwa itu adalah emas yang berharga sekali. Kamu akan bangga dan bahagia ketika mengambil dan mengumpulkan emas-emas tersebut. Jangan biarkan orang di sekitar kamu mengambil emas itu juga. Jika mengerti, anggukan kepalanya. Bagus. Relax, santai. Sementara buka matanya. Ada emas. Tuh, banyak banget kan? Ya, kumpulin. Bentuknya emang kayak gitu. Taruh di baju. Awas diambilin sama yang lain. Warnanya apa ini, Mas? Kuning ya? Iya, Mas. Murni ya ini, Mas murni. Diambil boleh nggak diambil? Tuh, ada yang mau ngambil apa? Jangan. Iya, jangan diambil. Taruh mana ya? Taruh baju. Taruh Baju apa? kaos ini. Nah, Makan lagi. good. Makan San. Mau diambil itu, Mas? Awas, itu tuh, jangan sampai Boleh. Masa emas dimakan, aneh banget ya? Udah. Nah. Banyak banget ya? Ini kaya lu, Lim. Kalau emasnya dijual bisa buat beli apa nih kira-kira? Beli rumah ya? Oh, gede banget dong ya? Iya. By the way, ini emasnya kan aman di sini nih. Ini saya punya pistol tidur. Jadi siapapun yang ditembak pakai pistol ini dia bisa tidur nih. Relax, santai, tenang. Kamu mau nembak siapa kalau ini? Nembak Adi. Oh gitu. Adi. Oh itu. Oh, nembak Adi. Ini nih, lihat. Tembak. Saya masukin peluru ke dalam sini. Nih. Ini saya tembak. Siapapun yang bisa saya tembak nih dia tidur nih, lihat. Tutup matanya, relax. Santai, masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih gelap dari sebelumnya, relax, santai, tenang, nyaman sekali. Rasakan kebahagiaannya yang tadi, kesenangan tadi. Munculkan itu menjadi rasa percaya diri yang lebih dari sebelumnya. Karena itu bisa menarik kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup lebih dari sebelumnya, menarik keberuntungan dan segala hal-hal positif lainnya. Sehingga hidup kamu lebih mudah, lebih banyak kebaikan, lebih banyak keberuntungan. Rasakan kebahagiaan dan kesenangan yang tadi. Karena yang kamu ingat hanya rasa bahagia dan senangnya aja. Dan ketika kamu bangun dari tidur kamu akan kaget-kagetnya kenapa ada cabai di kaos kamu. Karena yang kamu ingat hanya rasa bahagia dan senang mengambil emas aja. Bagus. Di hitungan ketiga bangun dari tidurnya dan kamu akan kaget-kagetnya kenapa ada banyak cabai di baju kamu. 1, 2, 3. Kaya nggak? Udah jadi kaya sekarang. Ngapain? Ngapain? Abis ngapain, Mas? Bukan ditaruh. Abis ngapain, Mas? Bukan ditaruh kaos itu, kos itu. Ya. Diketawa. Bingung. Gak apa-apa kan? Aman. Pakai kacamatanya lagi. Gak apa-apa nanti ini Ya, diberesin. nggak apa-apa, ntar diberesin. Gak apa-apa. Tadi lu naruhin dari piring gitu. Iya. Emang rasanya apa, Mas? Gak ada. Di sini. Bingung. Tepuk tangan dulu dong. Makasih ya, Mas. Nah, Keren. jadi Bisa. hipnotis tuh hanya bisa berlaku ke orang-orang yang fokusnya baik. Oh. Dan orang yang nggak bisa dihipnotis adalah orang yang punya gangguan pikiran biasanya. Dia lagi banyak masalah Nggak bisa, ya. atau punya gangguan pikiran kayak apa tuh yang gangguan yang dari lahir itu yang kurang yang kurang ya, itu apa orang-orang kurang itu. Short memory span. Iya, yang gitu-gitulah. Oh, maksudnya yang kayak gitu ya. Iya, yang punya kekurangan dalam pikiran nggak bisa. Jadi harus normal mau gitu. Baru bisa dihipnotis ya. Iya. Keren sekali. Terima kasih Kak Marcel. Sudah datang, sudah share Ya. banyak hal juga. Sama-sama. Semoga setelah ini semakin vokal untuk Iya, ngomong. pasti dong. Ya, supaya nggak banyak orang yang jatuh lagi ke
datang lagi ke dukun ya. Iya, ke dukun, betul. Oke deh. Terima Siap. kasih Kak Marcel Sama-sama. sekali lagi. Terima kasih Siap. juga semua yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Dah. Thank you.